Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta yarji'ul Qur'an min haitsu nazal. Lahu dawi haulal arsh kadawin nahl. Qala rabb malak ya Rabb, minka kharajtu wa ilaika a'ud, utla wa la yu'mala bi, utla wa la yu'mala bi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat istiqomah. Paling tidak 4 nikmat ini. Keberadaan kita di tempat ini merupakan penampakan dari 4 nikmat itu. Banyak orang yang sehat tapi imannya tidak kuat. Ya, banyak orang yang sehat tapi tidak istiqomah, dan kita berharap mudah-mudahan Allah pelihara 4 iman ini, amin. Iman kuat, badan sehat, kemudian istiqomah, yang keempat kesempatan, ya, atau ketiga kesempatan, yang keempat istiqomah. Kemampuan merawat nikmat ini insyaallah akan Allah tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya, amin ya rabbal alamin. Bukan hanya itu, kemudian kita sudah memilih jalan yang tepat, menampakkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Hadis itu artinya apa itu? Itu bentuk apa itu? Kita langsung to the point aja lah, karena saya agak telat dikit. Nggak usah banyak pengantar. Apa? Hadis berarti bentuk perintah kan? Bismillah. Fahaddits. Coba gimana menyelesaikannya dulu? Kita buang dulu fa-nya kan? Buang dulu fa-nya. Berarti jadinya hadis. 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 Baru kita kenali ciri ini. Yang ciri seperti ini berarti bentuk perintah dari 4 huruf kan? Berarti kita harus kembali dulu. Madhinya apa ini? Hadis ini dari madhinya apa? Haddasa. Oke? Nah, fa'ala itu polanya. Haddasa. Kalau sudah bertemu bentuk telahnya, nyambung terus. Bentuk sedangnya apa? Yuhaddisu. Haddasa yuhaddisu. Tuhaddisu akhbaraha. Ya, tuhaddisu akhbaraha. Haddasa. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Haddasana, misalnya saya contohkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita temukan pembukaan seperti ini. Haddasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bantu saya terjemahkan. Haddasa artinya menceritakan. Jadi kalau hadis tadi ceritakanlah. Ya, hadis ceritakanlah. Haddasa ini kata kerjanya bentuk 4 huruf, dia telah menceritakan. Yuhaddisu sedang menceritakan. Nah, sekarang haddasana Oke, pertanyaan saya sebelum kita terjemahkan. Kaminya sebagai subjek atau sebagai apa? Domir ya. Sebagai subjek atau bukan? Apa?
Gimana Bu? Karena tidak mati sebelumnya. Sanya nggak mati. Berarti sama ini kan? Berarti di sini subjeknya adalah dia kan? Ini kata kerja. Di dalam itu ada dia laki-laki. Oke. Ini subjeknya dia laki-laki. Sekarang kita cari siapa dia laki-lakinya. Laki-lakinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini sebagai subjek. Rasulullah sebagai subjek. Kaminya sebagai Coba terjemahkan kalau itu sudah dapat. Oke, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami. Fahim? Belum, Pak. Belum. Oke. Karena itu kan apakah bukan itu, Pak? Yang mana, Pak? Rangkaian ada Rasulullah ini bukan Hadasana ini. yang dilanjutkan. Ini Rasulullah. Rasulullah SAW, iya, dia ini Rasulullah itu idhofah. Oke. Sekarang supaya kita yang bingung, ininya kita ini dulu. Caranya kita sederhanakan. Rasulullah ini idhofah kan? Idhofah. Kalau dia berdiri sendiri, idhofah. Dalam kalimat ini dia menjadi subjek. Berarti idhofah yang menjadi subjek. Karena subjek itu barisnya harus dan kebetulan juga asalnya maka dia tidak berubah. Ya. Jadi ini idhofah yang menempati posisi subjek. Jadi dia laki-lakinya di sini kembali ke sini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan kepada kami. Rasulullah itu kan tadi dua kata yang jadi satu. Idhofah. Pola seperti ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu kalimat yang diawali dengan fi'il. Apa fi'ilnya? Haddasa kan? Misalnya, qala Allahu ta'ala, qala Allah telah berfirman. Fahim? Alhamdulillah. Gimana Pak? Nah, karena jumlah fi'liyah, jadi nggak ada istilah isim dan khobar Pak. Isim khobar itu kalau jumlah ismiyah. Kata benda. Ya. Ini fi'liyah karena dimulai dengan kata kerja. Mantap. Keluarkan aja apa yang kita baca, apa yang sudah kita tahu. Untuk ini banyak ditemui Pak. Iya. Iya Pak. Dan selalu bingung. Nah jadi kita tadi ada oke, ini kan kita mulainya dari sini nih coba ya. Jadi kalau memang bagi sebagian orang mungkin agak sulit membaca nalar saya, tapi saya berharap inilah bentukan Quran sebenarnya. Ya kita kan kalau kita ikutin misalnya ini kita ngelihat motor, ingat motor dengan segala macamnya. Ya, ingat motor dengan segala macamnya. Kita ngelihat pohon, ingat pohon dengan segala macamnya. Terus berkembang itu. Gitu. Jadi memang namun dari yang banyak itu nanti kita punya kesimpulan. Nah, saya berharap kita mendapatkan khazanah itu, kekayaan itu nanti ketika membaca Quran. Ini kita ini kemana-mana ini.
Itu. Contoh tadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Satu ini tadi kita temukan. Bukan satu ayat, satu kata dalam satu ayat. Fahaddis. Kita buang fa-nya. Berarti hadis. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini kita coba buka lembaran yang ada di sini. Ini pola-pola seperti ini pola apa sih? Gitu. Ya? Oh, kita ingat fa'ala fa'il. Sama? Fa'ala fa'il. Nah, kalau sudah ketemu ini pasti tahu ininya. Pasti tahu bentuk sedangnya. Ini turunannya lah istilahnya nih. Di sini sudah automatically. Kalau tahu ini, tahu ini, tahu ini. Kita bawakan dalam contoh. Jadi ini kan. Ini yang sering kita dengar para ustadz kita membacakan hadis. Misalnya ya, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami. Haddatsana itu karena dia bukan sukun, berarti dia objek. Tapi kalau dia bukan harokat sukun, apa tuh mati itu berarti subjek itu. Iya. Ini kan? Nah, berarti kalau untuk mempertegas lagi, berarti ini dengan perubahannya 14, ini dengan perubahannya 14, kita sudah harus yuk pemanasan kita sebentar. 14. Haddatsa, dia telah menceritakan. Dia dua orang? Haddatsa. Mereka? Haddatsu. Dia perempuan? Haddatsat. Tambah takan? Haddatsat. Dua orang? Haddatsata. Haddatsata. Mereka perempuan? Haddatsna. Na pendek. Oke. Selesai orang ketiga. Kita masuk orang kedua. Orang kedua mulai dari anta. Ya, anta. Berarti anta haddasa haddasta. Dua? Tuma. Haddastuma. Kalian? Haddastum. Selesai engkau laki-laki. Sekarang engkau perempuan. Haddasti. Dua orang? Haddastuma. Kalian? Haddastuna. Selesai orang kedua. 6. Masuk orang pertama. Orang pertama ada 2. Tunggal jamak. Aku haddastu. Kami? Nah, berarti kan huruf sinnya harus mati. Sa-nya harus mati. Oke, kita bukalah ini. Kebiasaan-kebiasaan Al-Qur'an atau hal-hal yang banyak kita temukan di dalam Al-Qur'an yang dibutuhkan kejelian. Kalau sebelum huruf na-nya mati dan dia kata kerja dan sebelumnya mati, maka berarti na-nya sebagai ya. Ada yang sering kita dengar muqaddimah baik dalam ceramah maupun dalam khutbah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam, misalnya bi ni'matil iman wal islam. Sekarang kita coba fahami an'amana. Yang jelas sebelum nonnya tidak mati kan? Tidak mati, berarti nanya sebagai objek. Ini an'ama, berarti ini kata kerja an'ama. Masuk lagi ke yang 4 huruf af'ala, iya kan?
Nah, an'ama apa yang paling gampang kita ingat? An'amta. Siratal ladzina an'amta. Oke. Berarti an'ama dia memberi nikmat, nah kami. Segala puji bagi Allah yang dia telah memberi nikmat kepada kami. Ini akan kacau terjemahannya, akan salah kalau seandainya an'amna. Coba bisa diterjemahin. An'amna jadinya apa jadinya? Kami memberi. Nah, coba terjemahin. Segala puji bagi Allah yang kami telah memberi. Kacau kan? Ada dalam hidup ini, terutama dalam posisi saya sebagai orang yang sedikit tahu tentang bahasa Arab, ada kesulitan kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau disampaikan salah, nggak disampaikan salah. Ya, saya kalau Jumat itu udah berkali-kali saya sebutkan, saya inginnya tidak mau khutbah kalau Jumatan itu. Saya inginnya keliling dan saya mau jadi jamaah. Karena dari Sabtu ke Sabtu lagi ke Kamis itu saya jadi ustadz gitu. Saya ingin sehari dalam seminggu saya jadi jemaah. Supaya saya bisa merasa gimana menjadi audien kan gitu, muter. Nah, cuman ketika kita tampil di yang kedua ini kadang-kadang bermacam-macam lah yang kita saksikan. Satu di antaranya adalah bahasa Arabnya. Nah, kemarin Jumatan kita juga istighfar lagi, wala zikrullahi akbar. Padahal berkali-kali saya sudah sebutkan itu. Itu lanya nggak boleh panjang. Wala zik, lanya itu cuma sambil lewat karena la itu sungguh ingatlah Allah yang maha besar. Sekarang dipanjangin, wala zikrullahi akbar, dan jangan ingat Allah yang maha besar. Ya, tapi karena yang dengerin juga nggak ngerti ya. Jadi saya minta, bukan saya menakut-nakuti, Sekarang ini ibadah kita itu banyak yang karena dilihat begitu, oh kayaknya simple deh, sederhana deh, semua juga bisa deh. Enggak dong. Dalam kitab-kitab itu ada syarat dan rukun kan? Syarat rukun jadi khatib, syarat rukun jadi imam. Itu ada syarat-syaratnya. Enggak boleh hanya melihat kayaknya tinggal ngapalin ayat kita jadi pimpin sholat, jadi imam. Enggak sesimpel itu. Jadi sekarang ini menurut saya itu terjadi penyederhanaan. Nah, khutbah juga begitu. Oh, tinggal dihafalin aja muqaddimahnya, ntar bla 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 panjangin kemana-mana, selesai, bisa dong jadi khatib. Enggak dong, harus tahu rukun khutbah itu apa saja. Yang kita baca itu bukan sekedar hafalan, itu punya makna. Ya, jadi saya berharap mudah-mudahan. Nah, sekarang kalau sudah terjadi seperti itu, siapa yang tanggung jawab? Siapa yang bisa mengingatkan? Ya. Nah, kita kadang-kadang mau disampaikan salah, nggak disampaikan salah. Jadi pesan saya, boleh semua orang bisa, tapi harus dengan kesungguhan ilmu. Bukan sekedar hanya bisa berbicara, hanya bisa menyampaikan ayat-ayat. Ya, bukan hanya itu. Tidak sesederhana itulah yang saya maksudkan. Bukan pula saya ingin mengatakan itu sulit, tidak. Tapi dalam kemudahan itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Salah satu diantaranya ini sering kita temukan kesalahan ini. Alhamdulillahillazi an'amna. Nah, coba kalau nanti ke sini satu. Yang kedua, pesan saya di DKM aku yakin, perhatikan di penutup khutbah. Yang paling berkompeten memberitahu itu ya DKM ya. Kalau kita audien mungkin kurang lah. Yang berkompeten untuk memberitahu, memberikan masukan dengan bahasa yang halus pastinya, dengan bahasa yang santun. Bukan wala zikrullah, itu salah. Wala zik, ini kan nah, kalau boleh saya simpulkan bahwa konklusi dari semua khutbah itu dari awal sampai akhir, ini konklusinya ini
Ruhnya itu di sini. Iya. Kita menyampaikan A, B, C, D sampai Z. Kita menyampaikan panjang lebar, membahas panjang lebar, mengemukakan banyak ayat, banyak dalil. Tujuannya sini. Mengingatkan orang, mengingatkan jamaah agar senantiasa ingat kepada Allah. Kan itu tujuannya. Wala dzikrullahi akbar. Intonasinya naiknya itu di Allah, bukan la. Wala dzikrullah. Kita kadang-kadang karena asik dengan intonasi, wala dzikrullahi akbar. Oke? Ya. Kalau Pak Hartono misalnya dengan Pak Sumadi ngelihat orang baris berbaris, kan ketahuan bagi dia mana yang benar mana yang salah. Iya kan? Coba, karena dia punya ilmu di situ, ketahuan sama dia berbaris sama yang benar mana yang salah. Gitu. Jadi inilah yang saya maksud tadi. Jadi saya berharap jangan terlalu disederhanakan. Akibatnya nanti substansinya hilang, ruhnya hilang, ya, ruhnya hilang. Baik, kita kembali. Jadi kejelian tadi haddatsana atau haddasna beda kan? Satu jadi subjek, satu jadi itu siang dan malam bedanya. Siang dan malam bedanya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke, baik sahabat Quran yang dirahmati Allah. Sebenarnya saya bukan ingin sampaikan ini. Tapi kembali saya sebutkan bahwa dengan materi yang kita sudah berikan, yang perlu sekarang dimaksimalkan yang begini ini. Ini aplikasi. Jadi kalau bahasanya ketemu masalah, kita dapat menyelesaikannya. Masih dengan pola tadi kan haddasa tadi. Tadi haddasa, sekarang kallama fi'il tambahan satu huruf. Kallama. Berarti sedangnya apa itu? Yukallimu. Haddasa yuhaddisu. Kallama yukallimu. Harrama nawwara bayyana sallama. Keluar semua kan. Nah kalau begitu mah bagus itu. Pertalite sih ya. Pertalite sih. Beda kan kalau turbo kan langsung nyamber gitu ya. Pertalite kan agak lama lah ya. Mana udah naik lagi harganya. Ini enggak ada. Kalau Pertamax turbo kan cepat gitu enggak? Nariknya di gini pun enak rasanya. Jadi mau dipancing dulu. Nah, saya minta bantu coba dong terjemahin ini. Wa kallamallahu Musa taklima. Sekarang saya langsung tadi kallama tadi fi'il kan? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Oke. Ada hubungannya dengan taklima enggak? Kallama dengan taklima. Oke, mantap. Sekarang pertanyaan sederhana, ada hubungannya enggak? Ada. Nah, apa hubungannya? Ponakan atau saudara sepupu?
Madi kallama. Taklimah? Oke, saya iyain aja jawaban orang. Pak Sumadi bilang mudhore, ya. Tapi sebelum saya minta penjelasan lebih lanjut, saya sebutkan dulu lah. Mudhore berarti fi'il kan? Fi'il itu nggak ada yang pakai an, in, un. Sekarang Pak Sumadi tahu dari mudhoreknya dari mana tadi? Ya, benar. Kita ikutin. Saya tahu. Karena melihat di sini ada ta kan? Kan ciri mudhoro'ah itu alif, nun, ya, ta kan ini. Nah, kalau kita melihat di sini ini kayaknya mudhore deh karena ada ta. Oke, gitu. Kita tahan aja dulu. Kita lihat sampai selesai. Tapi di sini ada an. Yang namanya fi'il mudhore, ya kata kerja itu nggak ada yang pakai an, in, un. An, in, un itu ciri kata jadinya ini masdar. Ketemu kita. Kallama masdarnya taklim. Kalau baris akhir ini bisa, kalau an dia bisa un, bisa in kan itu? Itu sudah pakem nih kita. Di sini karena menempati posisi ini jadi an. Taklim. Berarti kalau sallama masdarnya taslim. Harrama tahrim. Nawwaro sengaja saya nggak tulis biar ngereka. Ya nggak, biar bekerja semua di sini. Tanwir. Bayyana tabyin, ya itu. Nazzalah tanzil. Benar. Pertama tadi karena ngelihat ta di depannya pasti asumsi kita ini fi'il mudhore karena anita. Kita tahan dulu sebelum kita simpulkan. Lihat lagi sampai selesai. Oh, di depannya kok ada an, ujungnya kok ada an. Bukan, kalau an, in, un itu pasti kata oh berarti terbantahkan itu. Fi'il mudhari'nya terbantahkan, berarti kesimpulan yang di akhir. Selesai. Ini berarti masdar dari kallama. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kallama kata kerja. Kalau ada kata kerja pasti ada subjek. Ya, ada subjek. Jadi ada dua. Kata kerja dengan subjek itu nyatu. Nggak mungkin ada kata kerja tanpa subjek. Kalau objek ada dua kemungkinan. Ada kata kerja yang ada objek, ada yang tidak ada objek. Contoh yang tidak ada objek. Saya masuk rumah. Saya keluar rumah. Ada objek? Nggak ada. Bukan objek. Coba bedanya. Saya masuk rumah. Subjeknya saya kan? Kemudian masuk. Kata kerja. Tapi kalau saya memasukkan, ada objek nggak? Pasti ada objek. Memasukkan berarti ada yang dimasuki. Kita kembali. Siapa subjeknya di sini? Tahu dari mana? Dhamma. Ini. Ya? Dia dhamma. Berarti kallamallah ini di sini ada dia laki-laki, telah dianya di situ ke sini. Tahu dari mana? Ini barisnya u. Sehingga kalau diterjemahkan kallamallah, Allah telah berbicara. Allah telah berbicara. Kallamallah, Allah telah berbicara. Berarti Musa sebagai objek.
Ini keterangan. Kalau baris ini saya ubah menjadi ini, jadi yang berbicara siapa? Musa. Tapi apa? Fatah. Nama orang kan, dia nama orang. Jangan diubah Musa jadi musuh. Enggak lah, ya wahai. Ini Jasdi jadi Jasdu. Jasdi karena ada huruf jar kan itu, maka kasroh. Kalau inna jasda gitu. Ya, gitu. Jadi karena dia nama orang, Musa. Berarti huruf ya? Iya. Berarti kalau diubah begini, dan Musa telah berbicara kepada Allah, bergeser Allah menjadi objek. Dengan demikian berarti bahwa kita kalau belum paham mana kata kerjanya, mana subjeknya, kalau ada objek mana objeknya, nggak mungkin bisa memahami satu teks itu dengan baik dan benar. Setuju? Ya. Ya. Kalau ada masdar, ini namanya masdar kan? Pengulangan dari kata kerja sebelumnya, maka fungsi masdar ini memberi penjelasan, penekanan kepada kata kerjanya. Sehingga di sini bisa diterjemahkan, dan Allah berbicara kepada Musa secara langsung. Ini taklim itu kan artinya secara bahasa berarti pembicaraan. Ya, pembicaraan. Jadi pengulangan dalam bentuk masdar itu untuk menguatkan arti, untuk menjelaskan kata kerjanya. Saya lupa di surat apa. Ayatnya juga hampir lupa, tapi saya ingat begini. Wa nazzalna 'alaika kan. Sama tanzila, taklimah, sama kan? Oke, ada lagi contoh lain. Kita kembangkan semuanya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Kebetulan kita bahas ini dulu nih hari ini, ketemunya ini. Ya. Ini hampir sama dengan di atas. Coba sekarang kita. Nazzalna, nanya sebagai subjek atau objek? Oke, tahu dari mana? Sebelumnya mati, keren. Satu dulu, dadau. Subjek. Alaika keterangan. Objeknya apa? Al-Quran. Tahu dari mana? Barisnya ini, alasannya ini. Barisnya fathah. Kalau dia barisnya dhammah malah nggak bisa diterjemahin ini ayat. Oke, kok ada dua subjek, kami sama Quran? Oke.
Nazzalna, kami telah menurunkan alaika kepadamu Muhammad Al-Quran, Quran. Tanzil posisinya sama dengan ini. Kan kalau bahasanya nazzala yunazzilu tanzil. Tanzil itu artinya nazzala menurunkan, berarti tanzil itu penurunan. Kan secara bahasa berarti dia penurunan. Keadaan menurunkan. Ya masdarnya kan verb ing-nya gitu. Atau gerundnya. Nah, pengulangan ini tadi tujuannya menjelaskan ini, menguatkan makna. Jadi ada dua, penjelasan, penguat. Ya. Sebagai proses itu gitu. Maksudnya misalkan nazalna kami telah menurunkan kepada engkau Al-Quran sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Nah, ada juga yang mengatakan secara langsung. Nah, disinilah biasanya para ulama itu berbeda dalam menerjemahkan karena memahami kehadiran ini. Ini kita dalam bentuk aplikasi menemukan kata kerja dengan ini kata kerja dengan masdar. Nanti kalau kita buka ketemu lagi yang lainnya. Mudah-mudahan dengan beberapa ayat ini membuka pikiran kita tadi. Wa kallamallahu Musa taklima. Ini nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Yang ketiga, wasallimu taslima. Ini polanya apa? Ini dulu harus kita pahami kan? Wow, kita sampingkan dulu. Sallimu dulu kan? Kita jawab dulu. Kata kerja atau kata benda? Kata kerja. Kalau kata kerja apa? Sebelum sampai ke sana berarti kalau kita sudah kata kerja, ini dasarnya apa ini dasarnya? Sallama. Kalau sudah ketemu kata dasar, urai aja dulu kata dasarnya. Sallama. Sedangnya yusallimu. Masdarnya tasliman. Yusallimu taslim. Sallama yusallimu taslim. Ya. Sekarang isim fa'ilnya apa? Musallimun. Isim maf'ulnya? Wow, keren. Musallamun. Madi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Sekarang perintah. Perintahnya apa? Salim. Kan 4 huruf. Yang 3 huruf, yang pakai alif 3 huruf. Berarti perintahnya salim. Nah, kita tahan di sini dulu. Perintah ada berapa? 6. Kita taruh. Salim. Kalau yang diperintahkan 1 orang laki-laki. Kalau 2 orang? Sallima. Sallima. Kalian? Ketemu jawabannya. Iya kan? Ketemu kan? Ketemu. Jadi kalau kita lama ininya udah diurai aja begini dulu. Nggak ada ruginya kok, toh kita tambah melancarkan itu. Selesaikan dulu.
Salim, salima, salimu. Kalau perempuan? Salimi. Dua orang? Salima, kalian? Salimna. Hari gini masih nyontek. Padahal sudah saya sebutkan itu. Catatan ada, di foto iya. Ini sebentar-sebentar. Catatan ada, di foto iya, di YouTube-nya ada, coba. Iya. Yeah. Namanya juga usaha ya, Bu. Namanya juga usaha. Ya. Dan jujur memang yang begini nggak bisa dalam waktu sebentar. Ya, nggak bisa waktu sebentar. Kita harus tadi. Kuncinya sabar. Kuncinya sabar. Selama target kita memang saya ingin bisa, itulah yang menguatkan kesabaran kita. Karena kalau enggak tadi, maka orang yang enggak sabar keluar dari pelajaran ini dengan satu kesimpulan, susah bahasa Arab. Itu yang saya paling ngeri. Ya, nanti disampaikan lagi ke orang lain itu. Ya, aduh susah bahasa Arab gitu. Jadi salama itu mengucapkan salam. Jadi kalau salimu, ucapkanlah oleh kalian salam. Taslima. Nah, di sini masdarnya lagi. Masdar dari salimu tadi. Dengan sebenar-benarnya. Ini barangkali terjemahan ini. Kan ini artinya pengucapan salam nih kalau arti sendiri. Ketika dihubungkan dengan sini, maka ini tujuannya untuk memperjelas makna ini, menerangkan ini dengan sebenar-benarnya. Wasallimu taslima. Ucapkanlah oleh kalian salam dengan sebenar-benarnya. Ini salam kan hubung tadi dengan Nabi, ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Oke, ini belum selesai. Kita teruskan. Ini saya hapus dulu ini ya. Yang Musa taklima sudah? Ini sudah? Ini sudah? Nah, mumpung tadi dari awal kita sudah cerita hadis, kallama, ya kallama. Tadi sallama, nazzala, kan itu? Nazzalna. Nah, coba kita fokus ke sini dulu. Berarti yang 4 huruf pola kedua. Pola pertama af'ala, kedua fa'ala. Ini pola keduanya ya, pola keduanya. Madi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, perintah. Sudah perintah apa lagi? Larangan. La tu. Ini kan salim kan? Tinggal tambahnya tu depannya. La tusallim. La tusallim. Nanti kalau diupload ada catatan tanggalnya Pak ya. Kalau diupload ini ada catatan tanggalnya kan? Iya, jadi biar saya tandain bahwa ini saya jelasin tanggal ini. Ya. Nah. Biar saya tandain gitu. Ini saya jelasin tanggal ini. Tanggal berapa? 10 ya? Tanggal 10 gitu. Kadang-kadang kalau begini, ini gimana? Udah dijelasin belum? Belum Pak Ustadz gitu. Karena saya juga nggak ingat, ya udahlah ulang lagi gitu. Nah, kali ini nanti nggak bisa karena ada buktinya di sini. Ya. Dan di sini ada CCTV juga sini ya. Nah, gitu.
Ini kita tuntaskan selesai ini satu ini. Insyaallah Sabtu depan kita lanjut yang pola 4 huruf yang pertama dulu. Kan belum selesai kan? Itu belum selesai sampai urutan begini. Saya ulang. Fi'il madhi. Nanti dibuat ininya ya. Ini karena saya terlanjur begini, saya buat kecil begini. Fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, nahi. Berarti lanjutannya apa lagi? Ada 2 lagi. Ada isim lagi, tapi saya tidak. Lompat ke ini dulu. Madi majhul, mudhari' majhul. Berarti sallama mudhari' majhul, madi majhulnya sullima. Yusallimu mudhari' ininya berarti madi itu mudhari' enggak ada a akhirnya. Iya, akhirnya enggak ada a. Kalau ada a pasti ada sesuatu. Ya, kalau ada apa a pasti sesuatu. Ini membedakan mudhari' maklum, mudhari' majhul. Madi maklum, madi majhul. Aktif, pasif. Salama mengucapkan salam, menyerahkan. Sullima telah disalamkan, telah diserahkan. Yang ini mudhari' majhul. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Itu ke sampingnya aja 9, belum lagi turun ke bawahnya. Kita gambarkan betapa kayanya di sini kita nanti. Kita cukup ngapalin satu pola kok. Kita cukup ngapalin satu pola. 14, 14, 14, 14. Yuk. 4 kali 14 berapa? 4 kali 14. 50, 56. Perintah berapa? 6. Larangan 6. 56 tambah 12. 68. Isim fa'il kita anggap aja 3 dulu. Isim fa'il kan 3. Isim maf'ul 3. Isim fa'il 6. Ini 6. 12 lagi. 68 tambah 12. 80. Belum lagi ini. Masdar kita anggap 3 sajalah. 83. Berarti satu kata kita bisa mengubah 83. Keren enggak? Oh, keren banget. Gimana nggak kaya di sini orang yang ngerti bahasa Arab? Coba ini kalau dibawa ke Quran, nggak pernah sepi ini kita. Ini gini, ini gini, ini gini. Nggak sempet kita mikir yang macam-macam. Ya, itu dia kata kuncinya. Kita fokus dengan Quran, fokus dengan bahasanya, fokus dengan isinya. Yuk kita ini kan tadi. Tadi kita bertemu haddasa. Arti haddasa tadi apa? Menceritakan. Haddasa menceritakan. Sedangnya yuhaddisu. Masdarnya berarti haddasa. Tahdisan. Tahdis. Isim fa'ilnya muhaddisun. Apa arti muhaddisun? Orang yang
menceritakan. Kalau yang diceritakan berarti ini kan muhaddatsun. Muhaddatsun. Perintahnya hadis, larangannya la tuhaddis. Kalau telah diceritakan huddisa, akan diceritakan yuhaddatsu. Yuhaddatsu. Kita lanjut. Kallama. Tadi kallama, berbicara. Berbicara. Sedangnya yukallimu, masdarnya takliman. Orang yang berbicara mukallimun. Yang dibicarakan mukallamun. Perintahnya, larangannya la tukallim. La tukallim. Telah dibicarakan kullima. Kullima. Akan dibicarakan yukallamu. Fahim? Lagi biar sampai muntah pokoknya. Biar sampai muntah pokoknya. Nazzala, menurunkan. Lagi sedangnya yunazzilu, masdarnya tanzil. Ini paling banyak. Tanzilal azizir rahim, tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Tanzilul, paling banyak, itu paling banyak. Itu masdar. Isim fa'ilnya munazzilun. Isim maf'ul perintah nazil. Larangan telah diturunkan nuzzila, akan diturunkan yunazzalu. Satu lagi. Hah? Masih keder aja. Nawar, menyinari. Menyinari. Sedang menyinari. Penyinaran. Tanwiron. Tanwiron. Yang menyinari munawwirun. Yang disinari sinarilah. Nawwir. Jangan sinari. Telah disinari nawwira. Akan disinari yunawwaru. Masih keder aja? Iya, masih mikir. Belum bisa cepat. Haruskah aku tambah contoh lagi kan gitu? Oke, kita cari contoh. Nah, sekarang saya sudah kemukakan 4. Kira-kira apa lagi nih contoh dari Quran yang kita tahu? Yang satu pelajaran ini. Katama. Apa? Katama. Katama 3 huruf. Karroma. Oke, karroma. Apa artinya karroma? Memuliakan. Karroma. Karroma, memuliakan. Yuk, sedangnya mukarrimu. Masdarnya takriman. Takriman. Isim fa'il mukarrimun. Kalau isim maf'ul mukarramun. Perintahnya karim. Larangan la tukarrim. Telah di kurrima. Akan di yukarromu. Bebelit-belit itu lidah. Mau ke atas mau ke bawah. Nyimbangin ini. Di sini ada, ngeluarin di sininya susah. Ya, salama dia telah memberi salam. Yusallimu dia akan memberi salam. Taslim pemberian salam. Pemberian salam. Musallimun yang memberikan salam. Musallamun yang diucapkan salam. Salim, berikanlah salam. La tusallim, jangan berikan salam, jangan ucapkan salam. Sullima, telah disalamkan. Yusallamu, akan disalamkan.
Nggak bisa. Mana enggak bisa? 4 Alif itu berdiri panjang itu. Nggak masuk. Dia yang tasdid di tengah saja. Oh iya saya. Nah, kalau karroma wa harramallah, harrama. Mengharamkan. Atau kita beginilah. Kita lihat Oke, coba buka surat At-Takwir. Ketemu? At-Takwir? Oke. Minum dulu. Bismillah. Siap? Ini pertanyaannya speednya saya cepetin dikit. Kan sudah banyak contoh kan? Idza syamsu kuwirat, pertanyaan saya. Fi'il apa itu? Madi majhul. Madi majhul. Kuwirat, huruf ta-nya tanda siapa? Dia perempuan. Dia perempuannya siapa dalam ayat ini? Asyamsu. Asyam. Kuwiro itu dari kata kawaro. Kawaro artinya menggulung. Berarti kuwirat sempurnakan telah digulung. Yuk coba terjemahkan. Kan Qurannya nggak pakai terjemahkan? Iza apabila asyams matahari kuwirat keren. Masih bisa terjemahkan? Mulai Sabtu depan tidak boleh bawa Quran terjemahan. Maksud saya bukan tidak boleh, dalam arti begini, supaya kita ngandelin ini gitu. Kan manusia pasti ada yang diandelin, ada yang diandelin terjemahan sebelah. Nah kita bongkar dulu di sini. Kalau sudah mentok nggak tahu, baru lihat terjemah. Oke. Kuwiro berarti dari kawaro, tambah lagi vocab kita. Ini yang saya maksud tadi. Betul? Nambah lagi vocab kita. Kita tulis dulu di sini. Kawaro. Tinggal ubah ini. Kawaro yukawiru takwir. Kan maka nama surat At-Takwir kan? At-Takwir. Yuk kita ubah. Kawaro, dia telah menggulung. Sedangnya yukawiru, masdarnya takwiran. Isim fa'ilnya kaf. Mukawwirun. Isim maf'ulnya mukawwarun. Perintahnya kawir. Larangan la tukawwir. Madi majhul kuwira. Ketemu tadi? Kuwira. Mudhari'nya yukawwaru. Selesai satu. Gimana Bu? Bukan. Tamati di belakang
Idza syam kan tadi UIA-nya ke dulu kita lihat kuwira. Oh berarti madi majhul. Madi majhul. Oke, terjawab sampai di sini. Madi majhul. Sekarang ini apa? Berarti kata kerja dia perempuan. Siapa dia perempuannya dalam ayat ini? Asyams. Ya, asyams. Ya, maka kita terjemahkan apabila matahari telah digulung. Dapat satu. Kita keluarkan kawwaro. Satu ayat kita dapat vocab, kita ubah begini. Oke? Satu ayat tadi kita dapat ini. Kita ubah ke sini. Lanjut ayat 2. Ini maksud saya yang ada hubungannya dengan pelajaran kita. Oke? Kalau nggak ada lewatin. Ayat kedua ada nggak? Tidak ada kan? Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Nggak ada kan? Nggak ada. Terus ayat ketiga? Ada kan? Suyirat. Nah, sekarang kita taruh di sini dulu. Kalau dia madinya berarti apa itu? Sayyaro. Apa arti sayyaro? Menjalankan. Sayyaro artinya menjalankan. Wa idzal jibalu, dan apabila gunung suyirat. Ini sama. Taknya itu mana? Kembali ke gunung. Kembali ke gunung. Taknya itu kembali ke mana? Ke gunung. Jadi wa idzal jibal, dan apabila gunung-gunung suyirat telah dijalankan. Udah pernah ngelihat gunung jalan? Udah pernah ngelihat gunung jalan? Nanti kiamat jalan dia. Jadi Kreo jangan bersedih hati kalau nggak ada gunung. Ntar gunung juga nyampe ke Kreo. Maka biasanya diterjemahkan dihancurkan. Sayyaro itu asal katanya menjalankan. Tinggal suyirat telah dijalankan. Kalau pasaknya itu sendiri sudah jalan, kita bayangin coba. Semuanya berawal dari atas. Matahari digulung. Bintang berjatuhan. Matahari digulung, bintang berjatuhan, gunung jalan-jalan. Capek selama ini orang jalan-jalan ke gunung, kegantian dong katanya. Sekarang gua yang jalan-jalan. Oke, sudah dua berarti. Kuwirat, suyirat. Ayat keempat ada? Wa idzal 'isyaru 'attilat. Wa idzal 'isyaru 'attilat. Ketemu lagi. Keluarin madinya. Berarti attala. Attala. Ubah lagi ke susun sini. Ya, usul lagi ke sini. Sekarang ayat kelima. Wa idzal wuhusu husyirat. Ada yang hubungan pelajaran kita? Enggak ada. Husyirat madi majhul tapi 3 huruf kan? Husyirat madi majhul tapi 3 huruf. Tidak masuk di sini. Wa idzal biharu sujjirat. Masuk enggak? 6. Sujjirat berarti madinya apa? Sajjaro. Sajjaro meluapkan. Berarti kalau sujirat
telah diluapkan. Sajjaro diartikan memanaskan, berarti sujjirat telah dipanaskan. Ini kalau air meluap, meluapnya bukan karena banjir, beda. Meluapnya bukan karena banjir. Ya. Ini menduapnya itu saya ingin contohkan begini. Kalau ibu merebus air ditaruh di kompor, itu tadi airnya kan lebih rendah dari permukaan ininya kan? Ya. Nah, kita sisihkan seginilah. 3 atau 4 cm kita sisihkan. Kita nyalain kompor. Ya. Bentar. Ibu. Salam, Ci. Lagi ngajar, Ci. Yep. Oke. Kita taruh di kompor. Nyalain kompor. Nanti kalau dia mendidih, apalagi kalau apinya besar kan? Itu akan luber kan? Nah, itu yang disebut dengan sujjirat. Ini kalau dibawa tafsir ilmiahnya, kalau orang yang punya ilmu di sini nih, oh dahsyat ayat ini. Saya nggak bisa jelasin panjang lebar karena saya nggak punya ilmu tentang itu. Kan yang sedikit saya tahu adalah bahwa laut itu, air laut itu semacam kalau mobil radiator kan, betul? Menahan panas di bawah supaya manusia di atas ini nggak kepanasan. Makanya lautan itu lebih luas dibandingkan daratan. Itu untuk meredam panas di bawah. Bayangkan kalau nggak ada laut, panas dari bawah itu gimana? Sekarang dengan ini air laut menurun, kadar air laut menurun. Akibatnya dia panas di bawah, tambah panas kan? Mendidih, meluap. Kita bayangin coba. Kalau air mendidih di panci itu 100 derajat Celcius. Kita bayangkan coba kalau air laut sampai 100 derajat Celcius saja lah, nggak usah lebih lah. Nggak usah lebih. Sampai dia kemudian meluap sampai ke daratan. Apa jadinya kita? Tek, langsung jadi kayak udang goreng. Udang rebus. Ini ayat masih mentah ini, ayat ini masih perawan ini, belum banyak dibahas orang. Ya, itu. Karena ini pasti harus berhubungan dengan ilmu bumi, ilmu macam-macam. Kayak tadi gunung jalan-jalan tadi itu kan ada bahasannya, tapi saya nggak berani jelasin karena saya nggak punya ilmu. Ya, mengapa dia tidak stabil di tempatnya lagi? Karena ada wawadha'al mizan. Allah telah menetapkan segala sesuatu pada Nah, ketika keseimbangannya itu sudah dikacaukan, ya, tinggal nunggu sa'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Kan itu lagi ditunggu. Apabila kejadian itu telah terjadi. Oke. Ayat 5. Ayat 6. Sujjirat. Ayat ke-7 ada enggak? Zuwijat. Ketemu lagi. Zuwijat itu dari kata zawwaja. Zauj itu artinya pasangan. Zauj artinya pasangan. Zawwaja memasangkan. Itu arti harfiahnya seperti itu. Kalau misalnya zaujun pasangan, misalnya suami istri pasangan. Nah, menikahkan orang itu namanya zawwaja, memasangkan. Kan kalau kita dengan mendengar ada orang yang ijab qabulnya pakai bahasa Arab, zawwajtuka. Sering dengar kan? Ada orang yang ijab qabulnya pakai bahasa Arab, zawwajtuka, aku pasangkan engkau. Iya, gitu. Ya? Azwaj pasangan. Ya. Oke.
Wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nushirat. Oke. Ada lagi di ayat 12. Wa idzal jahimu su'irat. Ketemu lagi? Ya. Su'irat berarti kata kerjanya apa? Sa'ara, menyalakan. Berarti wa idzal jahimu su'irat, apabila neraka telah dinyalakan. Belum. Sampai di situ. Terakhirnya itu sampai 12. Jadi kalau saya lihat di sini ayat 1 kuwirat, ayat ketiga sujirat, keempat utilat, keenam sujirat, 7 zuwijat, ke-8 su'irat. Berarti sampai ayat 12 dalam surat ini ada 6 kali paling tidak madi majhul dari pola yang kita bahas ini. Ya? Gitu. Gimana? Oh, isyar itu unta yang hamil tua, unta hamil tua. Ya, unta yang hamil. Sehingga utila artinya apa itu? Ditinggalkan. Atola tadi meninggalkan, membiarkan. Sehingga kalau utilat dibiarkan. Apa maksudnya ini? Dulu ini berarti ayat ini turun di Mekah. Tahu kita di Mekah di mana? Ceritanya soal onta. Onta itu ada di Mekah. Kalau di Madinah pasti ceritanya kurma. Kekayaan orang Mekah ketika itu adalah kalau dia punya banyak Kalau di Madinah orang kayanya adalah orang yang punya kebun kurma. Nah, ini unta yang lagi hamil besar. Kalau bahasa kita sekarang begini, bisnis yang sebentar lagi bakalan cair. Oke? Itu artinya kan potensi uang banyak itu. Potensi uang banyak. Bisnis yang bakalan booming. Tapi kalau matahari sudah digulung, ditinggalin orang tuh. Ini enggak? Iya? Kalau matahari sudah digulung, bulan sudah berjatuhan, gunung udah jalan-jalan, ditinggalin itu. Ya, ditelantarin itu. Kenapa? Karena mereka saat itu sudah tidak ke situ lagi. Yang ini adalah ainal mafar, kemana tempat lari? Ainal mafar, kalla la wazar, sama sekali tidak ada tempat untuk berlari. Ila rabbika, hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhanmu. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana kreditnya saat itu. Wallahu a'lam. Kita hanya bisa menalar sesuai dengan pengalaman yang ada di sini, informasi yang ada di sini. Ya, Allah memberikan berapapun kekayaan yang kalian punya, pada saat itu kalian akan itu barangkali pasnya konteksnya dengan sekarang ini. Ya, nah kalau di Indonesia kan nggak ada yang punya unta. Ya, apa kekayaan Indonesia? Saham, perusahaan, tabungan. Itu saya dikirimin foto yang uang 5,1 triliun ya, Bang. Yang Darmadi yang uangnya dikembaliin. Yang disita? Iya? Oh, yang Darmadi itu, yang ini di Riau. Yang sawit di Riau, rupanya penguasanya. Oh, ya enggak?
Uangnya disita, disumpulin begitu. Itu bisa buat kasur loh uangnya. Saya bayangin itu kalau kita makan sendiri beliin kerupuk berapa banyak itu. Buat apa sebenarnya sih ya? Coba kita kembali lagi lah, buat apa sebenarnya uang sebanyak itu? Bu Novi makan sehari butuh berapa? Ya. Kenapa untuk yang kita sendiri tidak nikmati, kita harus bermacam-macam cara. Mending kalau kita meninggalkan anak yang soleh dan soleha, harta nggak akan direbutin. Ya. Kalau ditinggalin anak yang nggak benar, udah berebut anak, berantem anak. Apa ya jadinya kita dalam alam barzah? Iya. Bukan tidak boleh. Saya katakan bukan tidak boleh. Kita harus kaya malah. Saya doakan kalau bisa semua jamaah orang kaya semua. Tapi dalam artian yang benar, dalam artian yang berkah kan. Kita harus kaya baru bisa berbuat banyak. Gimana bantu orang banyak orang kita nggak punya kemampuan. Betul nggak? Ya, jadi itu tadi nauzubillah min zalik. Itu di foto uang sitaan itu 5 triliun sekian, masya Allah. Itu dilemparin aja depan pagar saya satu aja jadi lumayan lah itu. Tenanglah saya berpikir untuk setahun ke depan bayaran sekolah anak kan gitu. Tenanglah berpikir untuk setahun ke depan gitu. Ini kita terus mikir. Jadi ada orang itu pada dasarnya ada yang dia berpikir bagaimana dapat, ada orang yang berpikir bagaimana menghabiskan. Jadi pada dasarnya cuman harta itu cuman itu. Bagaimana dapat dan bagaimana menghabiskan. Yang banyak yang pertama, Pak. Bagaimana dapat. Tapi dipengaruhi oleh yang kedua, bagaimana menghabiskan. Oke. Arahnya ketika kita baca Quran hubungan dengan bahasa Arab ini bisa difahami. Kita baca at-takwir saja. Ini saya yakin Bapak kalau dipolakan seperti tadi kalau Bapak tulis ini nggak akan kelar 2 jam ini. Ya. Tadi misalnya iza syamsu kuwiratnya diubah kawwara yukawwiru takwirun mukawwarun kan? Ketemu lagi sujirat sajjara yusajjiru tasjiran musajjarun sajjir la tusajjir sujjira yusajjaru. Wow, di sini kita kebuka. Saya hanya bayangkan bahwa Ibnu Qayyim sampai kepada satu kesimpulan bahwa orang yang baca Quran itu amazing. Orang yang baca Quran itu mempunyai kecerdasan bahasa. Orang yang baca Quran itu punya keindahan bahasa. Orang yang baca Quran itu punya pola dalam berbahasa. Ya, mudah-mudahan Allah antarkan kita sampai ke sana. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai Sabtu depan insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.